ya robbal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Arya mau tanya nih, kita pengen bahagia di dunia tidak? Pengen bahagia di dunia tidak? Tapi kita selaku menjadi orang muslim, orang yang beriman, jangan hanya pengen bahagia di dunia, kita juga harus pengen berbahagia di akhirat. Pengen bahagia dunia dan akhirat? Pengen? Arya punya 5 kunci sukses yang disebutkan dengan 5S. Berapa S? S yang pertama apa dong Arya? S yang pertama yaitu syukur. Apa? Kita menjalani kehidupan sehari-hari ini harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terbagi menjadi 3 bagian. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil jawari. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan semua anggota badan. Apa yang harus kita syukuri pada nikmat pada kesempatan kali ini? Ada 2 nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang pertama ini yang sangat mahal, yaitu nikmat sehat. Apa? Nikmat sehat. Sehat mahal tidak? Almarhum Olga Syahputra kenalan di mana? Almarhum Olga Syahputra sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura, uang 20 miliar keluar. Kebayang uang 20 miliar kalau kita belikan kerupuk mungkin 1 kotak kebagian. Betul tidak? Almarhumah Julia Perez sebelum meninggal berapa biaya untuk mengobati rasa sakitnya? Bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran keluar. Ini sangat nikmat sehat ini sangat mahal. Coba kalau ketika sehat mah kita makan apa saja terasa enak, betul tidak? Uyah kerasa, garam kerasa, gula kerasa, paria kerasa, tesna jepit kerasa. Lihat, itu nikmat yang luar biasa ketika kita sehat. Tapi bagaimana kalau kita tidak sehat? Kemarin kejadian waktu penerimaan santri baru di pesantren itu mah ada santri kelas 7 SMP nih bro. Ada santri kelas 7 SMP, biasa namanya juga kelas 7, jauh dari orang tua, olo-olo, sakit itu mah. Udah gitu, atuh semua pengurus teh sibuk ngurusin. Kata Arya, Mangnya atuh dimakan dulu nasi liwetnya. Itu gimana jawaban yang lagi sakit? Atuh Mang Arya alim. Ini atuh buah-buahannya. Itu gimana jawabannya lagi sakit? Atuh Mang Arya bantuan atuh. Ini atuh nih kue-kueannya nih biar cepet sembuh. Biar cepet sembuh. Itu gimana jawabannya lagi sakit? Atuh Mang Arya sama Bro Alfi ini, sama Jo Alfi bingung. Dikasih ini, dikasih itu, enggak mau wae. Atuh sama Arya tadi ditanya, Mang, limaza kazalik? Kan pakai bahasa Arab kalau di pesantren. Limaza kazalik? Kunaon atuh cenah begitu? Kenapa Mang teh seperti itu? Apakah Mang tidak suka dengan makanan-makanan ini? Mang teh pengen apa atuh? Itu mah gimana jawabannya lagi sakit? Atuh Mang Arya abdi teh hoyong ongke. Arya bingung, nya di mana meser ongke? Makanya ini yang harus kita syukuri. Nikmat sehat sangat mahal. Al-aqlu salimi fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Yang kedua, nikmat yang kedua yang sangat jauh lebih mahal, yaitu nikmat iman. Apa? Di dalam suratan seseorang, keimanan seseorang, dia dibandingkan dengan emas 10
bumi, maka tidak akan bisa tertandingi. Ada orang yang meninggal mati dalam keadaan kufur, dia mau menebus untuk masuk ke surga, fala yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dzahaba walam yuftadati, tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mau nebus dengan harga yang begitu mahal, walaupun mau nebus dengan emas sepenuh bumi. Di sini ada yang pakai emas 6 kilo, kilo setengah, nggak boleh. Emas 1 kilo kira-kira 50 juta. 100 kilo, 10 kilo kira-kira 500 juta. Lalu emas 10 bumi ini harganya berapa? Tapi tetap tidak akan bisa menandingi keimanan kita. Makanya ini dua nikmat yang harus kita syukuri. Kita mungkin bisa sehat, tapi tidak punya iman ke sana kemari. Tapi mungkin tidak punya iman, tidak akan bisa hadir ke pengajian. Kita hanya punya iman, tidak punya sehat, ingin hadir ke pengajian, ingin hadir menuntut ilmu, tapi badan tidak sehat, kira-kira bakal sampai tidak ke sini. Makanya ini dua nikmat yang harus kita syukur. Insya Allah. Yang kedua apa dong Ari? Yang kedua yang harus kita syukuri, yaitu yang harus kita jalani juga, yaitu sabar. Setelah bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus senantiasa selalu bersabar. Arya mau nanya nih, kita suka bersabar tidak teman-teman? Suka bersabar tidak? Suka bersabar tidak? Ini laki-laki ketiga sama akhwatnya, akhwatnya suka bersabar tidak ketika dicuekin, ketika WA-nya nggak dibalas-balas? Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu yaitu ketika sudah nge-WA checklist 2 masih abu-abu padahal online. Betul tidak? Tapi kita harus bersabar. Arya punya ini cerita. Pengen Arya bercerita, pengen denger nggak? Pengen denger nggak? Ada satu kakek-kakek, aki-aki, duren, duda keren. Duren duda keren mempunyai 3 orang anak. Kebetulan 3-tiganya menjadi tukang jahit. Si Aki contohnya belanja ke Metro, ke M&M, beli baju yang bagus, beli celana yang bagus. Begitu dicobain celananya ternyata kepanjangan. Tapi si Aki nggak risau, nggak galau, karena 3-tiganya anak menjadi tukang jahit. Udah gitu, udah beres transaksi, si Aki pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, si Aki nyuruh ke anak yang pertama, Assalamualaikum, tolong dong potongin celana Aki 1 jengkal aja. Itu gimana jawaban yang anak pertama? Kaget ya, habis ngarulang terus. Aki nggak ngelihat apa? Saya tuh pekerjaan masih banyak, yang lain belum saya kerjakan. Nanti saja Aki. Si Aki berangkat lagi ke anak yang kedua. Tolong dong potongin celana Aki 1 jengkal aja. Itu gimana jawaban anak yang kedua? Sama, Aki nggak lihat apa? Ini orderan saya masih banyak, nanti lagi Atuki atau nyuruh tuh ke si bungsu. Si Aki berangkat lagi ke si bungsu. Bungsu, tolong dong potongin celana Aki 1 jengkal aja. Itu gimana jawaban si bungsu? Sama, membentak. Aki nggak lihat apa? Ini pekerjaan saya masih banyak, nanti lagi atuh yang Aki mah bari naoge keur naon atuh cenah Aki meuli calana gitu. Kira-kira si Aki sakit hati tidak? Sakit hati. Si Aki marah tidak? Tidak marah. Apanan sabar. Tapi si Aki sabar. Udah gitu biasa tidak lama adzan maghrib berkumandang, si Aki berangkat ke masjid. Udah di masjid, si Aki seperti biasa sampai isya tidak pulang ke rumah.
Udah tidak pulang ke rumah, si Aki wiri sampai Isya, udah adzan Isya. Sama yang biasanya langsung pulang ke rumah, si Aki langsung itu mah wirid lagi, zikir lagi kepada Allah, munajat kepada Allah, bicara kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba ridha ya Allah. Diperlakukan seperti itu oleh anak-anak hamba. Tapi ya Allah, tolong sadarkanlah mereka, kasihilah mereka hidayah ya Allah. Nih kan kita yang baik-baik, mendoakan kita, pingin kita semuanya pingin menjadi anak yang berbakti, pingin menjadi anak yang mendapatkan hidayah. Si Aki terus berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, sampai berlinang air matanya, bahkan ketiduran si Aki di masjid. Ternyata mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa si Aki. Ingat, celananya belum dipotong, langsung dibawa celana si Aki dipotong satu jengkal. Beres dipotong, dijahit. Sudah dijahit, simpen di atas TV. Hidayah yang kedua turun ke anak yang kedua. Celana si Aki ada di atas TV, langsung dibawa, dipotong satu jengkal. Dijahit lagi, simpan di atas TV. Yang ketiga datang ke si bungsu, ingat celananya belum dipotong, langsung dibawa celana si Aki, dipotong satu jengkal. Beres dipotong, simpan lagi, dijahit, disimpan lagi di atas TV. Pulang ke rumah, begitu bukain pintu, langsung lihat celana si Aki ada di atas TV. Si Aki sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, celana saya udah dipotong, berarti ini anak-anaknya udah mendapatkan hidayah ya Allah. Begitu berdiri si Aki, bawa celananya, begitu dibawa celananya, dipakai, celananya jadi sontong. Cih, kira-kira si Aki marah tidak? Tidak, si Aki masa. Bahkan kata si Aki, man sobaro zopiro, barang siapa yang bersabar akan beruntung. Kira-kira si Aki untung tidak? Untung apanya? Celananya jadi sontong. Si Aki mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, anak-anak yang mendapatkan hidayah. Keuntungan yang kedua, akan menjadikan syafaat dengan kesabarannya nanti di yaumil kiamah. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar akan menolong kepada setiap pekerjaan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya menjalani kehidupan sehari-hari ini selalu bersyukur dan bersabar. Amin. Innallaha ma'as sabirin. Allah pun beserta orang-orang yang bersabar. Yang ketiga apa dong Arya? Yang ketiga yaitu jika kita ingin berkah kehidupan di dunia bahkan di akhirat, yaitu sedekah. Apa? Sedekah atau as-sadaqatu tardul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari malapetaka, dari balai. Bahkan dikatakan di dalam keterangan, jika kita bersedekah maka Allah akan berlipat-lipat gandakan pahalanya buat kita. Bahkan dibalasnya berlipat-lipat ganda. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, maka itu seperti sebuah biji, sebutir biji yang menumbuhkan 100 biji bulir-bulir di dalamnya. Jadi berlipat-lipat ganda, bahkan beratus-ratus kebaikan yang akan kita dapatkan untuk bersedekah. Tetapi nih, yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan ketika bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak meminta, tangan kiri harus dibelah, artinya tidak tahu. Bersedekah itu harus seperti apa? Diibaratkan seperti seekor penyu. Apa? Penyu. Lihat penyu di pantai, dia bertelur beratus-ratus butir telur yang dia keluarkan ketika ngenom gitu. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak mau diberitahukan kepada orang-orang, langsung dia mengubur telur-telurnya. Beda dengan ayam betina.
ngendok atau bertelur di kampung, peluk satu butir, petok, peluk satu butir, petok. Akhirnya satu kampung ketahuan, betul nggak? Nah makanya sodako itu seperti penyu, jangan seperti ayam, berarti harus ikhlas. Nih Jo, Arya pernah waktu hari Jumat datang ke suatu daerah, kebetulan mau berdakwah, mau berceramah, itu mah di jalan, kebetulan hari Jumat, biasa mau sholat Jumatan dulu. Sebelum Jumatan, biasa di Masjid Agung itu ada tukang dagang, ada yang berdagang. Arya ngobrol-ngobrol sejenak dengan tukang peyem, punten, tukang peyem. Itu tukang peyem sama Arya ditanya, Mang, punten pisan, kalau Mang sehari penghasilan itu berapa paling besar? Kata tukang peyem, gimana? Paling besar dan penghasilan Mang mah ya sekitar 70 sampai 80 ribu rupiah. Oh Masya Allah, sangat luar biasa ya Mang ya, berkah kata Arya. Tidak lama mau adzan, akhirnya wudhu, setelah wudhu ke masjid biasa. Di masjid seperti biasa ada kotak infak, betul nggak? Ada kotak infak, laki-laki nguriling gitu. Dah udah gitu, ingat di celana, di saku celana Arya ada uang, satu 100.000, yang satu lagi 5.000. Dua-duanya di saku yang kanan. Udah gitu seperti biasa, kenceleng atau itu kotak amal berputar. Ada di depan Arya bingung. Ini mau masukin yang mana ya? Yang 5.000 apa yang 100.000? Yang 5.000 takut dikatakan pelit. Yang 100.000 lebar. Arya bingung. Timbul perasaan tidak ikhlas di dalam hati. Ya udahlah. Yang 5.000 aja. Ngodok saku, masukin 5.000. Tidak lama yang di belakang kebetulan tukang peyem tadi noel ke Arya, ngasihin uang yang 100.000 sama Arya tuh. Wah ini si Emang ngenceleng banyak-banyak ini 100.000. Udah dimasukin lah aja sama Arya. Beres Jumatan, Arya nanya lagi ke tukang peyem, punten pisan, tadi kata Emang penghasilan sehari 70 sampai 80 ribu, tapi Emang ngenceng nepikan ke 100.000, luar biasa Mang. Kata si Emang, Allah. Mang Arya, bentar dulu Jang Arya, tadi uang yang 100.000 mah bukan punya Emang, punya Mang Arya Murad. Astagfirullahaladzim, kata Arya teh jadi ledis. Yang 5.000 tidak ada, 100.000 pun tidak ada. Makanya di dalam beramal itu kita harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar bersedekahnya dengan ikhlas. Makanya doanya dari semuanya, insya Allah. Apalagi kita bersedekah kepada guru-guru, kepada kedua orang tua. Jangan sampai ketika nanti kita sudah sukses, ketika keluar dari SMK sini, kita kerja dan lain sebagainya, kita melupakan orang tua, tidak bersedekah kepada orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Lihat teman-teman semuanya, tadi di dalam sabar, di dalam bab sabar dikatakan bahwa pengorbanan seorang orang tua walaupun telah disakiti, tapi tetap dia mau memaafkan kita. Betul tidak? Dalam artian apa? Dalam sejak kecil, di dalam kandungan kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan, itu sudah merepotkan kedua orang tua. Jangan sampai kita semuanya ini udah balik, jangan semuanya kita sampai udah dewasa tetap saja merepotkan kedua orang tua. Mungkin ke jasa-jasa mereka tidak akan bisa dibalas oleh kita, tapi kan untuk mereka. Betul.